Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini bertemu lagi dengan Teacher Emi di video pembelajaran selanjutnya, yaitu pada tema H, lingkungan sahabat kita, dengan subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, ya, yaitu pada pembelajaran 1 dan 2. Adapun pelajaran 1 yaitu ada pelajaran IPA tentang faktor yang mempengaruhi kualitas air, lalu ada bahasa Indonesia, informasi penting dari teksnya non-fiksi, dan selanjutnya pada pembelajaran 2 ada pelajaran IPA yaitu pengaruh kualitas air, lalu bahasa Indonesia, uraian peristiwa dalam teks non-fiksi, dan terakhir pelajaran SPDB yaitu pengertian dan ciri-ciri dari gambar cerita. Ya, satu-satu kita bahas. Anak-anak silakan buka bukunya pada halaman 81. Ya, di situ yang akan pertama kita bahas adalah pelajaran IPA. Di bagian ayo mengidentifikasi, di situ ada judulnya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, ya. Nah, ada di pojok kanan bawah itu ada gambar, ya. Ya, gambar itu merupakan gambar air, ya, di mana air itu sangat penting bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, termasuk kita, ya. Makhluk hidup memanfaatkan air untuk minum dan aktivitas lainnya, ya. Keberadaan air menjadikan bumi satu-satunya planet di tata surya yang sudah atau yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup, ya. Bumi, namanya bumi. Air dapat dikatakan bersih jika memenuhi kualitas tertentu. Nah, apa itu kualitas air? Anak-anak silakan digaris bawahi halaman 82 pada paragraf 1. Paragraf pertama di situ dijelaskan bahwasanya kualitas air adalah kondisi air berdasarkan ciri-ciri fisik, kimia, dan biologinya, ya. Kualitas air dijadikan standar kondisi bersih dan sehatnya suatu ekosistem dan kesehatan manusia. Nah, lalu di sini dijelaskan juga apa sih ciri-ciri kualitas air yang baik. Yang pertama adalah air itu tidak berasa, tidak ada rasanya, ya. Kalau airnya berasa itu karena disebabkan oleh zat organik atau bakteri atau logam, ya, yang masuk ke dalam air sehingga airnya berasa. Jadi ciri yang pertama air tidak berasa. Kedua, air tidak berbau, ya. Nah, kalau airnya berbau busuk, ya, itu mungkin disebabkan oleh zat organik juga atau disebut dengan bakteri tadi, atau terjadinya pencemaran lingkungan. Lalu yang ketiga, air tidak keruh, ya, atau bening. Air yang keruh itu biasanya berwarna seperti kuning, ya, karatannya itu air yang keruh. Lalu yang keempat, memiliki tingkat keasaman yang normal. Jadi ada 4 ciri kualitas air yang bersih: air tidak berasa, tidak berbau, tidak keruh atau bening, lalu memiliki tingkat keasaman yang normal. Itu ciri-ciri air yang baik atau memiliki kualitas yang baik, ya. Nah, untuk apa air itu dimanfaatkan tentunya sudah tahu, ya. Kalau untuk kita minum, mencuci, merawat tanaman, dan sebagainya. Air yang baik dikonsumsi itu tidak berwarna, tidak bau, dan tidak keruh, ya. Lalu kalau untuk mencuci, gunakanlah air yang tidak sada air. Apa itu air sada? Air sada itu air yang sudah mengandung magnesium dan kalsium. Itu tidak bagus untuk digunakan kalau mencuci pakaian karena dapat menyebabkan pakaian menjadi kusam, ya. Nah, lalu kalau kita melihat bagaimana kesadaran air itu atau ciri-ciri air sada itu, anak-anak bisa lihat misalnya di keran dapur ada warna-warna putih, mungkin di keran air cuci piring, ya, di rumah ada warna putih, kemudian di pipa, di dasar cerek warna-warna putih. Nah, itu merupakan air sada, ya, sudah mengandung zat kimia yang berbahaya seperti sabun dan deterjen. Nah, itu saja untuk ciri-ciri atau kualitas air yang baik, ya. Nah, selanjutnya kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia pada halaman 83. Kita di situ diminta untuk mencari informasi penting, ya. Nah, di sini ada sebuah wacana berjudul sumber air, ya. 1, 2, 3, ada 5 paragraf. Di situ di paragraf pertama kita dapat memperoleh informasi bahwa sumber air itu ada 5, ya. Yang pertama itu air laut.
Kemudian juga air permukaan itu dibagi lagi menjadi air sungai, air tawar, dan air danau. Ya, selanjutnya untuk paragraf selanjutnya anak-anak silakan mencari sendiri dengan menggarisbawahi kata-kata atau informasi penting dari teks non fiksi ini ya. Itu untuk pembelajaran 1. Pembelajaran 1 selesai. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran kedua, di mana ada pelajaran IPA judulnya itu pengaruh kualitas air. Jadi kelanjutan dari faktor yang mempengaruhi kualitas air tadi ya. Di pembelajaran 2 ini anak-anak silakan buka bukunya di halaman 86 ya. Nah, di sini dijelaskan, coba perhatikan di ayo menganalisis itu ya, kualitas air yang sangat baik itu berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup ya. Nah, di sini dijelaskan beberapa manfaat air untuk makhluk hidup ya, bagi manusia, mandi, mencuci, minum ya, kemudian masak dan sebagainya. Lalu untuk hewan, untuk minum, membersihkan tubuh ya, mendinginkan tubuhnya pada saat berkubang, contohnya badak, kudanil, gajah dan sebagainya ya. Lalu juga tempat tinggal hidupnya hewan di air. Kemudian untuk tumbuhan, di situ manfaatnya adalah untuk proses fotosintesis ya. Selanjutnya di halaman 87 di situ dijelaskan pula kualitas air yang kurang baik dapat mempengaruhi kehidupan manusia juga. Misalnya di situ dijelaskan krisis air bersih yang terjadi di beberapa daerah menyebabkan warga terpaksa mengkonsumsi air payau ya. Air payau itu air yang digunakan, air payau yang mereka gunakan itu mereka gunakan untuk mandi ya, yang dapat memicu kulit menjadi gatal-gatal ya. Selanjutnya air yang mengandung limbah rumah tangga, misalnya terkena air-air dari pabrik-pabrik yang ada di sekitar tempat tinggal warga, itu contoh akibat dari atau pengaruh dari kualitas air yang tidak baik. Bisa dilihat di halaman 87. Nah, itu ada gambar ya, lihat situ ada tumpukan sampah, warna airnya keruh, tetapi warga dengan terpaksa masih menggunakan air tersebut walaupun tidak baik untuk digunakan ya. Kemudian yang lagi di situ ada sebuah sungai yang tidak mengalir ya, ditutupin oleh blooming alga yang berwarna hijau ya. Di situ dijelaskan bahwa blooming alga itu suatu peristiwa meningkatnya populasi alga pada ekosistem air ya. Di situ nah warna hijau penuh ya, airnya tidak mengalir. Nah, itu tidak bagus untuk digunakan ya. Jadi untuk IPA di pembelajaran 2 hanya ini saja. Selanjutnya pelajaran bahasanya masih sama seperti tadi ya, itu peristiwa yang terjadi pada teks non fiksi. Sedangkan yang pertama mencari informasi. Nah, di sini mengurutkan peristiwa. Ya, kita skip saja ini panjang karena sudah teacher jelaskan di pembelajaran sebelum-sebelumnya ya. Nanti anak-anak bisa membaca sendiri, kemudian digarisbawahi kata-kata yang pentingnya saja ya. Dan yang terakhir yaitu pada pelajaran SBT pada halaman 89 ya, yaitu pengertian dan ciri-ciri gambar cerita. Ini juga hanya mengulang saja ya, sudah sering kita pelajari pada buku-buku sebelumnya. Nah, di sini dijelaskan pada paragraf 1 ya, bahwasanya gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa atau sebuah cerita ya. Nah, di sini tujuan gambar cerita itu dibuat untuk mempermudah dan menjelaskan maksud cerita, kemudian memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang ingin disampaikan penulisnya. Kemudian juga gambar cerita juga dapat menambah keindahan suatu tulisan atau cerita. Nah, di sini ada contoh sebuah gambar cerita yang berupa komik ya, berupa komik di sini. Antara gambar A dan B. Lihat di situ percakapan antara gagak ya, burung gagak dan seekor anjing. Hai gagak, sepertinya kamu baru saja mendapatkan makanan lezat. Maukah kau berbagi denganku? Nah, itu goda si anjing kepada gagak ya. Kemudian di sini juga ada sebelahnya, terima kasih burung pipit dan capung telah menemani hari-hariku sekarang. Aku tidak kesepian
cerita. Gambar cerita ini berupa komik ya. Nah, di sini komiknya pun ada dua macam dijelaskan di sini. Ada komik strip berisi beberapa kotak gambar komik ya. Dan yang terakhir itu ada komik humor atau komik lucu yang berisi cerita yang dianggap lucu oleh penulisnya. Jadi tidak mengulang-ulang juga kita gambar cerita ini ya. Ini di semester 1 juga dibahas gambar cerita pada pelajaran tema A ya. Nah, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatian.